Yang Ya. dibahas sama SCTV Fever sama Sobat Aksi, jangan nanyain kapan nikah melulu gitu loh. Betul. Kalau lagi nongkrong juga sekarang ya, ngobrolinnya jangan ngomongin temen aja, bisa ngobrolin tentang lingkungan juga ya kan. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi seputar apa yang terjadi sama lingkungan, tentunya climate change ya. Yang ini udah harus jadi obrolan yang kayaknya udah bisa deh kita jadiin obrolan sehari-hari. Jadi yang dibahas sama SCTV Fever sama Sobat Aksi, jangan nanyain kapan nikah melulu gitu loh. Betul. Kalau lagi nongkrong juga sekarang ya, ngobrolinnya jangan ngomongin temen aja, bisa ngobrolin tentang lingkungan juga ya kan. Benar, yang lebih bermanfaat. Tuh. Iya. Oh, ini juga nih Fasil, kamu ini banget, nobel banget. Dia bilang gimana caranya supaya masyarakat bisa diajak untuk menjaga lingkungan. Nah, salah satunya adalah nonton Cerita Kita The Series, karena di sana tuh banyak banget aksi-aksi yang bisa dilakukan dalam berkegiatan sehari-hari. Ngomong-ngomong tentang aksi, asik. Ngomong-ngomong tentang perubahan iklim, ngomongin tentang perubahan cuaca ekstrim dan sebagainya. Angela, Hifzi, SCTV Fever dan juga Sobat Aksi, jangan ngobrolin mantan Nanda ya, itu urusan sendiri, ngobrolin aja sendiri sama kehidupannya Nanda sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang punya cerita, foto, jangan lupa untuk mention ke Aksi Kita Indonesia gitu ya, pakai hashtag juga, nanti bakalan kita bahas. Nah, kita kalau ngomongin tentang iklim gitu ya, perubahan cuaca dan sebagainya, nggak pas kalau kita nggak ngomong sama ahlinya yang mewakili BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Langsung aja, ini ada Mas Adi. Mas Adi tuh dia adalah Kasubit Analisis Informasi Iklim dari BMKG. Aku coba cari-cari dulu Instagramnya, aku invite Mas Angela. Adi. Sambil ini Kak Safira menginvite, aku pengen nanya dong, sejak kapan nih Kak Angela suka dengan pohon-pohonan Kak? Dan kenapa? Dari kecil sebenarnya, mungkin karena aku lahir besar di Bali, jadi udah berbaur sama alam ya. Jadi sering ke pantai, terus sering diajak ke Bedugul, ke lihat pohon-pohon segala macem. Ya emang suka alam dari kecil gitu. Sampai sekarang akhirnya senang melihara tanaman. Oh siap. Selamat siang. Halo Kak Adi. Halo. Safira, Hifzi, Angela. Mas Adi di sini ada Syafira, ada Hifzi dari Aksi Kita Indonesia, ada Angela juga. Angela nih sebagai salah satu anak muda yang peduli banget sama lingkungan nih Mas. Dalam kegiatan sehari-harinya, Angela juga sudah mengurangi penggunaan listrik gitu ya, dengan banyak menanam pohon supaya dapat udara yang bersih secara natural. Nah, kita nih lagi ngomongin tentang yang namanya perubahan iklim nih sama SCTV Fever dan juga Sobat Aksi. Banyak yang bilang, kenapa ya di daerah rumah saya panas banget cuacanya. Terus juga ada yang bilang saya udah nabung tanaman dan sebagainya tapi masih panas sekali. Terus kenapa di bulan Juni Juli ini curah hujan jadi tinggi-tingginya gitu. Nah, coba deh kalau gitu Mas Adi jelasin nama kita semuanya nih, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Apalagi jadi kan ada Cerita Kita The Series nih Mas Adi di episode 10 yang tayang setiap minggu di SCTV. Jadi cerita itu tentang anak muda yang ngomongin tentang perubahan lingkungan nih, menjaga lingkungannya nih Mas Adi. Nah, di episode 10 itu ada cerita tentang perubahan cuaca secara ekstrim yang juga menyebabkan kekeringan di satu tempat gitu bisa terjadi. Nah, kayak apa sih kemungkinan dampak cuaca ke depannya di Indonesia Mas Adi terkait perubahan iklim? Emang udah separah itu ya? Baik Mbak Safira dan teman-teman SCTV Fever. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini orang merasakan tiba-tiba ada cuaca ekstrim, hujan deras, kalau tidak panjang, atau kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang. Orang langsung melihat bahwa ini adalah perubahan iklim. Tapi ternyata sebenarnya kita ini sekarang sudah berada di kondisi krisis iklim. Jadi kita tuh sudah bukan berubah lagi, tapi kita sudah harus menghadapi iklim yang sedang krisis begini. Artinya dengan fakta-fakta yang bahwa
kenaikan suhu muka laut, kenaikan temperatur, bumi semakin panas. Semua data menunjukkan di semua provinsi di Indonesia terjadi peningkatan suhu udara. Kemudian barangkali teman-teman SCTV People pernah dengar gunung es abadi di Jayawijaya. Itu sekarang tutupan esnya pun sudah mulai berkurang, banyak sekali berkurang, hampir 60% terkikis, dan banyak glacier di benua-benua lain. Ini adalah fakta-fakta perubahan iklim, dan dampaknya tadi sudah disampaikan oleh di diskusi sebelumnya oleh teman-teman. Cuaca ekstrim semakin meningkat, kemudian kekeringan semakin lebih severe, lebih dahsyat lagi. Nah, sehingga fakta tentang perubahan iklim ini yang sekarang kita hadapi sekarang udah bukan perubahan iklim lagi, tapi krisis iklim yang harus segera kita hadapi. Wow, iya. Ngeri banget. Iya. Wow, tuh gimana tuh Angela, Hifzi dengan apa yang disampaikan sama Mas Adi, gimana menurut kalian? Serem banget sih. Halo, Angela sih mungkin ada. Iya, Angela mau nanya sesuatu nggak, Angela tuh? Mumpung ada Mas Adi. Aku mau nanya nih, berarti sekarang keadaannya lagi udah parah banget, dan sebenarnya bisa nggak sih kita balikin seperti dulu lagi gitu? Dan apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah atau orang-orang untuk bisa memperbaiki semuanya gitu? Apa kita udah terlambat atau belum? Ya, bicara terkait dengan krisis iklim atau dampak perubahan iklim yang lebih ekstrim ini, kita kan mau nggak mau, siap nggak siap harus beradaptasi, harus menghadapi kondisi ini kan. Sehingga tadi dengan adanya cuaca ekstrim yang semakin meningkat, hujan-hujan ekstrim sekarang bukan hanya terjadi di Januari, Desember, Januari, Februari, di bulan-bulan hujan. Kemarin bulan Juni Kalimantan Selatan banjir, di bulan Juli masih ada beberapa daerah yang mengalami banjir. Padahal kita tahunya kan kemarau. Iya. Artinya sekarang kondisi ekstrim pun seperti menjadi normal baru, seperti menjadi kebiasaan baru. Jadi kita itu harus menghadapi kondisi-kondisi ekstrim yang tidak ada musimnya. Sekarang hampir setiap bulan harus ready. Jadi dengan kondisi bumi kita yang semakin panas, dampak perubahan iklim yang semakin terasa, maka kita harus ada upaya. Upaya-upaya tadi sudah disampaikan. Ada hal untuk mengerem laju peningkatan suhu global ini meningkatnya jangan terlalu cepat. Oke. Para ilmuwan sudah mensepakati nih, para ilmuwan iklim-iklim dunia, kita di seluruh dunia nih harus menjaga kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat. Oke. Kalau lebih dari 1,5 derajat, nah itu dampaknya. Yes. Dampaknya itu kejadian-kejadian ekstrim yang sudah tidak tertahan lagi. Oke, Dan faktanya mengerikan masalahnya. Kita belum menunggu 2030. Sekarang di Indonesia, beberapa provinsi peningkatan suhunya udah lebih dari 1 derajat. Artinya sedikit lagi mendekati 1,5 derajat. Oke. Sehingga kita harus benar-benar bisa mengerem ini nih. Nah, Mas Adi, mungkin kalau pakai bahasa yang lebih sederhana nih gitu ya, untuk menggambarkan situasi di kita sekarang gitu. Kayak apa sih situasi krisis iklim yang kita alami? Coba supaya soalnya banyak yang nanya kenapa ya kok panas banget, gimana caranya menurunkan suhu, mungkin gak dilakukan gitu, tapi mungkin dengan yang mungkin orang supaya kita lebih paham gitu loh, Mas Adi. Ya, krisis iklim ya barangkali karena kita tinggalnya di Indonesia, kita kan tahunya musim hujan dan musim kemarau ya, kering ya. Dan Indonesia biasanya mengalami periode kering kemarau itu dulu periode ulangnya itu 5 sampai 7 tahun. Sekarang ini kita itu akan mengalami periode kering atau hujan yang ekstrim itu lebih cepat lagi, bisa berulangnya 2 sampai 3 tahun. Artinya krisis iklim yang harus kita hadapi periodenya lebih cepat, artinya kesiapan kita pun harus lebih cepat, harus lebih tanggap. Iya. Nah, tapi misalkan pernah barangkali kebakaran hutan 2019 itu kan ekstrim banget tuh, itu sampai hampir seluruh wilayah Sumatera itu menjadi terdampak karhutla. Kalimantan juga ada kabut asap, itu terancamnya ke kesehatan itu yang masa depan anak-anak, generasi
Baik. masa Mas, depan. ini kita langsung aja ke pertanyaan kali ya, dan juga komentar dari SCTV Viewers dan juga Sobat Aksi. Pertanyaannya dari story nih namanya, tapi nggak jauh. Oke, langsung aja. Sekarang aslinya kan udah masuk musim hujan nih. Nah, ini dia nih. Kenapa kok masih dingin, Mas Adi? Oh iya. Iya. Barangkali bukan musim hujan. Sekarang kan musimnya kemarau gitu ya. Musim panas. Kemarau. Sekarang kan aslinya musim panas, tapi kenapa udaranya masih dingin katanya? Iya. Nah, ini yang sering kurang salah dipahami juga oleh teman-teman di Indonesia gitu. Indonesia itu hanya ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika musim kemarau kita itu biasanya kan terjadi di bulan Juli, Agustus, September gitu. Nah, sementara Juli, Agustus, September adalah periode musim dingin di Australia. Nah, ketika di Australia musim dingin, nah sementara di Indonesia itu sebenarnya lagi kemarau. Kok terasa dingin gitu ya, di malam hari lebih dingin. Ternyata kalau di musim kemarau itu kita awannya kurang, terus langit itu cerah. Nah, kalau langit cerah itu justru energi matahari yang biasa diserap oleh bumi kita itu lebih cepat kembali lagi karena nggak kehalangin awan. Sehingga pada siang hari itu kita terasa panas, tapi begitu malam hari kita dingin banget. Jadi memang gara-gara pelepasan energi. Yang kedua, gara-gara lagi musim dingin di Australia, kemudian angin tuh lagi bertiup dari Australia ke Indonesia. Nah, angin yang dari Australia kan dingin, nah itu menambah juga kondisi dingin. Tapi paling berasa kondisi dingin ini biasanya hanya teman-teman di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kalau di daerah Kalimantan atau dekat Khatulistiwa nggak terlalu terasa. Udah gitu, udah anginnya dingin, berasa lagi itu yang paling berasa adalah jomblo ya. Semakin dingin malamnya. Jangan dong, dingin luar dalam. Sedih ya. Ini aku baca komen juga nih. Sabar ya Kak Safira ya. Ini buat Kak Angela nih dari @Rio Afriano. Kak Angela, apaan sih yang paling dirasain dari perubahan cuaca ini, perubahan iklim ini? Apa Kak? Yang berasa banget kalau dari dulu setahu aku itu musim kemarau itu kan dari April sampai Oktober. Terus musim hujan itu dari Oktober sampai April, 6 bulan kan. Jadi dulu itu masih tertata gitu loh, 6 bulan. Habis April tuh udah nggak hujan lagi. Oh masih oke lah, masih bener lah cuacanya. Sekarang ini aja baru habis hujan di sini. Dan ini udah bulan Juni gitu loh, dan aku berasa banget sekarang kayak udah Juli gitu sekarang. Ya aku berasa banget kalau emang cuacanya itu udah nggak teratur lagi kayak dulu gitu. Iya, benar. Apalagi banjir di tempat-tempat yang seharusnya nggak banjir kayak di Kalimantan gitu. Ini juga ada. Nah itu Mbak Safira, selain ada perubahan iklim, ada juga pergeseran musim di kita itu. Tadi yang disampaikan Mbak Angela. Yang biasanya berberan itu biasanya hujan. Nah, sekarang kadang-kadang kita sudah Oktober, November belum hujan. Tapi giliran yang Maret, April harusnya udah udah April, hujannya masih tinggi juga. Jadi memang ada shifting, ada pergeseran juga musim di kita. Ada pergeseran juga. Baik, ini emang ternyata memang perubahan ini akhirnya membuat kita sebagai manusia harus lebih terjadi. Harus benar-benar tahan dengan perubahan ini gitu, karena ulah kita sendiri juga, dan yang pastinya harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terjadi dalam yang terjadi karena dampak dari perubahan iklim. Nah, ini ada komentar lagi nih dari Sinta Suwito Putri. Ya. Kak, di rumahku ini juga banyak tanaman. Dulu aku nggak suka nanam-nanam, tapi setelah mengikuti IG kakak, ini buat Angela kali ya, aku langsung terinspirasi untuk mencoba memulai menanam. Lama-lama aku suka menanam kayak Angel. Wah, seru sekali. Wow, keren nih Kak Angel menginspirasi ya. Bagus. Lanjutkan. Pak, gitu. Mas Adi, berarti kalau tadi berdasarkan iklim, perubahan musim dan sebagainya, ini ada hubungannya nggak nih sama pertanyaannya si Dims Gans ini? Kalau perubahan iklim, orang bisa sakit. Nah, itu juga.
salah satu dampak perubahan iklim itu sekarang untuk kondisi atau penyebaran penyakit juga ada shifting, ada pergeseran juga. Dulu demam berdarah itu nggak biasa terjadi di daerah-daerah di dataran tinggi. Sekarang demam berdarah terjadi juga di daerah-daerah dataran tinggi. Jadi karena di dataran tinggi yang biasanya dulu adem sejuk gitu ya, sekarang juga udah mulai panas. Mungkin main ke Bogor gitu yang dulunya dingin, main ke Bandung kayak yang katanya dulu rimbun, sekarang udah berasa panas. Sekarang udah. Artinya dari sisi sebaran penyakit juga berdampak. Iya. Sehingga tadi yang saya katakan di awal, sekarang kita tuh udah krisis iklim, jadi beradaptasi nih yang baik. Oke, nah dengan adanya ini gitu situasi ini, Mas Adi apa yang mau disampaikan sama SCTV Viewers, Sobat Aksi, anak-anak muda yang lagi nonton kita nih ya, yang tadi bilang panas Kak, panas, hujan dan sebagainya. Sabar, tips and triknya lah. Sabar ya, ini Mas Adi mau bilang sesuatu buat kita nih anak-anak muda Indonesia. Apa nih Mas Adi? Silakan Mas Adi. Ya, tadi bahwa fakta perubahan iklim sudah terjadi dan kita sekarang sedang mengalami kondisi yang krisis iklim. Sehingga kita sebagai generasi muda tentu harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada terkait dengan cuaca ekstrim, kemudian dengan fenomena-fenomena yang aneh lain sebagainya. Tentunya kita harus bisa mengupdate informasi juga yang tersebut. Ya mungkin untuk cuaca harian tuh perlu dilihat juga oleh teman-teman. Dulu orang berpikir, pokoknya udah Juli Agustus sudah nggak ada hujan lah karena kita kemarau. Sekarang pagi, siang panas, tiba-tiba sore hujan, berhenti lagi, panas lagi hujan. Nah itu justru akan mengganggu kesehatan kita juga. Imun kita mana lagi kondisi begini, habis kepanasan, kedinginan gitu, langsung disiram hujan, terus kering lagi. Pokoknya krisis iklim yang kita hadapi ini harus benar-benar kita bisa adaptasi. Intinya teman-teman harus beradaptasi aja. Beradaptasi. Dan kemudian ada juga langkah untuk mengerem atau memitigasi kalau bahasa Mbak Apu tadi. Jadi kita sebagai generasi muda juga hati-hati nih, laju kebakaran hutan harus dijaga, jangan dibakar nih hutan kita karena hampir 99% kebakaran hutan di kita itu karena ulah manusia. Dan itu kalau kebakaran hutan terjadi menyumbang karbon bisa meningkatkan suhu global. Kalau pemanasan global makin tidak tertahan, maka perubahan iklim dan sampai krisis iklim ini masih akan kita hadapi lebih cepat. Jadi kita harus jaga lingkungan kita ya. Kalau dari Kak Angela, ada pesan-pesan nggak nih buat sobat aksi kita dan juga SCTV Viewers? Ajakan buat menjaga lingkungan atau pesan-pesan yang lain juga boleh. Silakan Kak Angela. Aku yakin dari banyak viewers di sini pasti baru tahu sama yang namanya climate change atau krisis iklim. Dan ini tuh hal yang serius yang lagi kita jalani sekarang, mau nggak mau kita emang harus adaptasi. Tapi ada banyak juga hal-hal kecil yang bisa kita lakuin, contohnya seperti mengurangi penggunaan listrik, terus habis itu kita pelihara tanaman dan banyak segala macam. Jadi ya menurut aku kalian harus banyak belajar, baca-baca soal krisis iklim karena banyak banget yang harus kalian pelajari dan tolong kita sama-sama kerjasama untuk bumi kita, tempat tinggal kita. Itu dia tadi ya pesan dari Angela, Mas Adi juga. Terima kasih banyak buat SCTV Viewers juga yang udah bertanya, udah berkomentar, sobat aksi juga yang dari tadi ramai sekali. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali di kolom Q&A. Mohon maaf banget semuanya yang mungkin pertanyaannya masih belum bisa ditanyakan, tapi teman-teman masih bisa ikutan dengan cara gimana kalau teman-teman punya komentar, punya solusi bahkan gitu ya, punya ide menarik seputar apa yang bisa kita lakukan dalam upaya kita beradaptasi dalam ini dengan situasi climate change ini atau krisis iklim ini, bisa lewat foto, postingan gitu ya, video, dan di tag aja ke Aksi Kita Indonesia. Jangan lupa nanti kalau misalnya teman-teman ada hashtag yang bisa dipakai, itu hashtagnya cerita kita. Dan yang pastinya juga teman-teman jangan lupa untuk setiap minggunya nonton yang namanya Cerita Kita
Jakarta The Series, karena di sana ada banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita lebih sadar, lebih peduli sama yang namanya lingkungan. Iya, sayang banget ya ini waktu kita udah habis nih. Terima kasih sekali lagi Mas Adi, Kak Angela, Kak Apu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya, Kak Angela, Mas Adi. Wah, dengan senang hati sih kalau bahas ini. Kapan aja mau. Iya, pamit undur diri. Kak Safira juga. Peduli lingkungan. Betul, ingat. Dan ingat juga selalu patuhi protokol kesehatan ya. Ini karena pandeminya semakin ngeri juga gitu ya. Patuhi terus protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi Mas Adi, Thank you Angela, semuanya. thank you so much. Ya, Mbak Fira. Stay safe. Angela, Mas Fitri, terima kasih. Mbak Afu tadi Teman-teman juga yang udah bergabung SPTP. bersama dengan kita, terima kasih banyak. Dan yang pastinya ngomongin tentang perkara lingkungan gitu ya, teman-teman, menjaga lingkungan, peduli lingkungan dan sebagainya. Ini adalah upaya kita bersama, nggak bisa sendirian ya. Ini butuh banget usaha atau upaya kolektif. Karena apa? Karena bersama kita akan lebih didengar dan bersama aksi kita akan lebih keren pastinya. Stay safe semuanya. Aksi kita untuk Indonesia, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semua. Thank you. Dadah. Terima kasih Mas Adi.